Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Kita lanjutkan yaitu dalam kesempatan ini surat Ali Imran. Kita tidak baca tapi langsung kita maknai, dibaca ayat saja langsung kita maknai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat pertama ini itu disebut ayat mutasyabihat. Kalau Al-Quran banyak sekali ayat mutasyabihat. Ada yang sering kita baca atau sering dibaca orang-orang malam Jumat itu ya. Surat Yasin. Nah, didahului dengan ayat pertamanya itu adalah Yasin. Atau Alif Lam Mim ini juga dalam beberapa surat dalam Quran banyak diawali dengan Alif Lam Mim ini. Atau Alif Lam Ra, ada Hamim, ada Nun ini dahulu. Ada dalam surat ini Maryam itu lalu dengan ayat mutasyabihat kaf ha ya ain shad. Jadi itu setiap kata yang dalam Al-Quran yang tidak tahu kita maknanya itulah ayat mutasyabihat. Jadi fungsi ayat mutasyabihat ini termasuk ayat-ayat yang lain. Di samping fungsi awal yaitu Allah menurunkan setiap ayatnya ini adalah sebagai hidayah, sebagai petunjuk yang mengarahkan kepada orang yang beriman sehingga bisa mengikuti, bisa mentaatinya, jadi akan menuntun jalan yang menuju surganya Allah, selamat dan nerakanya Allah. Dan fungsi yang kedua adalah ayat-ayat ini adalah menjadi cobaan bagi orang-orang yang beriman. Misalnya kita tadinya tidak tahu apa-apa tentang langit, terus kemudian Allah bercerita bahwa langit itu ada 7 lapis misalnya. Ya, lapis pertama saja kita tidak tahu, apalagi mau kedua, ketiga nih. Terus tiba-tiba Allah cerita bahwa langit itu ada 7 lapis lagi. Nah, maka kita sebagai orang iman bagaimana kita? Kalau memang benar-benar kita beriman, kita harus percaya. Kita harus percaya. Jadi tidak harus kita membuktikan, kita datang dulu ke langit sana pertama, terus kita hitung yang kedua masih belum percaya sampai yang ketujuh, nah baru kita percaya. Tidak begitu. Ini kalau kita orang iman, ini percaya saja kita apa yang diceritakan oleh Allah. Termasuklah ini seperti bumi juga diceritakan ada 7 lapis. Ini kita harus percaya saja. Hanya lapis pertama, kedua, ketiga. Pertama aja kita belum berapa tebalnya, berapa kita belum bisa mengarunginya ya. Apalagi lapis selanjutnya. Tapi kita harus percaya saja. Begitu juga Allah cerita sejarah yang telah lewat. Walaupun sebetulnya sejarah itu bisa dibuktikan dengan catatan perbandingan catatan sejarah yang lainnya. Atau kitab-kitab yang lainnya. Nah, sejarah-sejarah itu sebenarnya banyak sekali sudah pembuktian atau terbukti terbukti. Nah, seperti langit bumi tadi itu sulit kita membuktikannya. Nah, tetap saja kita harus percaya. Cerita sejarah-sejarah itu ya dulu orang zaman Nabi cuma mendengar ceritanya saja. Nah, di zaman-zaman sekarang ini ya orang mulai meneliti tempatnya, lokasi dan segala macam. Ternyata memang ada betul, ada tempatnya, ada lokasi dan sebagainya. Berarti ternyata bukan cerita karangan, ini bukan legenda, tapi memang itu adalah cerita asli, memang pernah terjadi. Nah, maka orang zaman Nabi dulu ya walaupun belum tahu keadaan dan sebagainya, ya mereka percaya saja. Seperti Nabi Muhammad misalnya mencelupkan tangannya ke dalam air ketika melihat ada lalat di dalam airnya, Nabi tidak membuang air itu tapi mencelupkan jarinya ke di atas lalat itu sehingga lalat itu tenggelam. Nah, sahabat yang melihat itu tidak banyak tanya, langsung aja ini sunnah Nabi ini. Kalau ada lalat masuk ke dalam minuman kita, minumannya tidak bisa dibuang, sayang, mubazir. Nah, ini caranya celupkan dulu, kemudian lalatnya dibuang, kemudian diminum. Nah, ini tidak berubah rasanya. Yang sirup tetap asam dan manis ya, yang kopi susu ya tetap ya gitulah rasanya kopi susu dan sebagainya. Nah, orang sekarang ternyata diteliti, kenapa kok bisa begitu? Ternyata ini sayap lalat itu sebelahnya itu adalah mengandung toksin atau racun, yang sebelahnya lagi adalah sebagai penawarnya. Jadi racun itu jadi tertawar oleh karena penawarnya ini. Nah, maka dalam hidup kita perlu saling tawar menawar ya gitu ya. Nah, jadi ini fungsinya itu kenapa Nabi mencelupkan itu. Ternyata setelah kita melihat segitunya ini baru kita sekarang harusnya tambah yakin. Sahabat-sahabat dulu ya iman saja pada Allah Rasul itu ya tidak banyak tanya, ngelihat gitu ya laksanakan saja, percaya saja.
Tidak harus membuktikan atau tidak harus meneliti dulu. Zaman dulu belum ada mikroskopnya ini. Semua yang dilaksanakan Nabi semua diteliti sekarang ini ternyata semua terbukti. Nah, begitulah seharusnya kita sikap kita terhadap ayat mutasyabihat ini. Ayat-ayat lain itu semua dijelaskan, semua ayat-ayat semua ada maknanya, dijelaskan. Bahkan saling satu sama lain ayat-ayat itu saling menjelaskan. Dan ini giliran ayat mutasyabihat itu kok enggak ada? Gimana ini? Nah, inilah ujiannya bagi kita. Apa kita percaya atau tidak? Ini dalam surah Al-Imran dijelaskan huwallazi yusawwirukum fil arham. Keliru itu ayat 6. Ayat 7-nya huwallazi anzal alikal kitab. Allah dialah Allah zat yang telah menurunkan atasmu Muhammad kitab. Minhu sebagian dari isi kitab itu ada ayatul muhkamat, ayat yang dibuat hukum, ayat dijadikan hukum. Hunna dia, nah ini dia dibuat hukum itu adalah ummul kitab, ibunya kitab. Yang dimaksud sini bukan ummul kitab surat Fatihah, tapi maksudnya itu pokok atau inti atau mayoritas isi Quran ini adalah ayat hukum. Ini. Wa akhara dan ada lagi yang lain. Ayat Quran ini adalah mutasyabihat, ayat mutasyabihat. Nah, ini seperti tadi contohnya alif lam mim tadi itu ayat mutasyabihat. Nah, selanjutnya bagaimana? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka adapun orang yang dalam hatinya menyimpang, ragu-ragu. Nah, ini orang-orang munafik. Fa tabi'una ma tasyabaha minhu btigha al-fitnati wa btigha ta'wili. Maka mereka akan mengikuti apa-apa yang serupa darinya, yang mirip-mirip di situ, maka maksudnya dipadan-padankan, disama-samakan dengan apa, dicari-cari kayak cocoknya apa. Misalnya alif lam mim tadi alif ini inisial alif ini mungkin Allah ini lafal Allah alif ini huruf pertamanya alif, mungkin begitu dikira. Lam ini mungkin malaikat atau gimana, itu mim mungkin ini Muhammad. Nah, itu namanya dipadan-padankan. Nah, ini itu untuk Allah menjelaskan orang yang seperti itu adalah orang yang hatinya yang menyimpang, hatinya ragu-ragu. Ibtigha al-fitnah, dianggap itu adalah mencari kerusakan. Wa ibtigha at-ta'wili, dan berusaha mencari takwilihi pengertiannya. Jadi ini apa, dia berusaha cari tahu apa pengertiannya ayat mutasyabih ini. Padahal dijelaskan ayat selanjutnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya pengertian ayat itu kecuali Allah. Nah, maka kalau Allah sudah menandaskan tidak ada yang tahu pengertian atau maknanya ayat itu kecuali Allah, maka kita tidak usah cari tahu. Tidak akan ketemu. Ibaratnya Allah sudah bilang atau ibu kita itu sudah bilang, ini apa? Ini jangan cari makanan di atas meja, karena di atas meja tidak ada makanan. Jangan dicari, sudah dibilang di atas meja tidak ada. Emangnya di mana? Di kulkas. Lah ini, kenapa di kulkas? Karena sudah malam. Makanan ditaruh di kulkas ini. Jadi kalau sudah dibilang di situ tidak ada, jangan dipaksa dicari. Mungkin jelas dibilang tidak ada. Nah, sama aja Allah sudah mengatakan ayat mutasyabih tidak ada yang tahu maknanya. Maka jangan ngotot. Ini jangan ada yang ngotot. harus tahu. Ngapain kita harus tahu? Jadi kita yang diberitahu ya kita terima, ya yang tidak diberitahu ya kita ya terima juga. Ini sebagai ujian dari Allah. Ini. Warasikhuna fil ilmi, sedangkan orang yang pandai dalam ilmu. Nah, jadi kita ini semakin ngaji harusnya tambah pandai menurut Allah. Nah, bagi orang yang tambah paham ilmu, yaquluna amanna nabi. Mereka akan berkata kami beriman bihi dengannya ayat itu. Jadi cukup kita saya beriman saja. Kenapa kok kamu dengan mudahnya beriman saja? Karena kullum min 'indi rabbina. Semua itu dari sisi Tuhan kami. Kalau itu dari Allah ya, mau boleh dijelaskan atau tidak dijelaskan ya kita percaya saja. Apapun dari Allah. Langit 7 lapis. Seandainya Allah sebut langit itu 1000 lapis pun, ini berlapis-lapis ya kita terima saja. Ini karena kita percaya. Nah, Allah tidak bohong. 7 ya 7 saja. Tidak bilang 7 dibikinnya 8. Ini itu mar'ab namanya. Tidak, Allah memang sengaja membuat langit 7 lapis dan yang diceritakannya kita langit memang 7 lapis. Nah, tidak dilebihkan, tidak juga dikurangi. Lain. Kullu min indina. Semua karena semua adalah dari sisi Tuhan kami. Wa may yadzakkaru, dan tidak ada yang mengambil peringatan illa ulul albab, kecuali orang yang mempunyai akal. Nah, di sini orang yang punya akal itu adalah dianggap orang-orang yang paham agama, yang paham ilmu, yang dia beriman saja kepada Allah walaupun kadang ada ayat yang tidak dijelaskan. Ini orang yang berakal. Nah, ini bukan yang satu-satunya yang dijelaskan dan berusaha mencari pengertiannya, itu bukan orang itu yang dianggap berakal. Nah, ini. Jadi orang yang berakal itu menurut Allah dalam setiap ayat Quran, ini ulul albab, ini atau ayat lain itu afala tatafakkarun segala macam itu yang dianggap berfikir, yang dianggap punya akal dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang paham agama dan orang yang nurut orang yang taat kepada Allah, itu orang-orang yang punya akal. Tidak ada orang yang panjang akalnya segala macam itu yang berakal, bukan. Ini orang yang iman pada Allah, orang yang taat pada Allah, itulah orang yang
orang yang berakal. Jadi kata Allah tadi, kita tidak ada yang tahu maknanya, ya kita sudah terima saja. Tidak usah berusaha mencari tahu, karena mencari tahu dianggap justru berbuat kerusakan. Maka tidak usah kita cari tahu. Ini. Ayat selanjutnya, ayat 2. Zalikal kitab, demikian itu. Nah, karena setiap kata zalika menjelaskan ayat sebelumnya atau kata sebelumnya. Karena cuma satu kata menjelaskan kata sebelumnya. Ayat mutasyabih itu termasuk kitab. Maksudnya itu walaupun ya tidak tahu maknanya, tidak jelaskan, itu juga termasuk bagian dari kitab. Kitab dimaksud adalah kitab Al-Quran, karena kitab sudah ada beberapa kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. La raiba, tidak ada keraguan fi dalamnya kitab ini, dalam Quran ini. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan artinya itu tidak bohong, tidak membohongi, benar. Benar, tidak bohong, tidak membohongi. Tidak sesat, tidak menyesatkan. Itu namanya tidak ada keraguan. Mau dicoba-coba atau mau dibuktikan, silakan, karena Allah sudah menganggap tidak ada keraguan. Nah ini dalam ayat lain dikatakan in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina. Ya ini, kalau kalian itu merasa ragu-ragu dalam ayat yang kami turunkan pada hamba kami, fa'tu bisuratin, silakan datangkan satu surat. Maksudnya silakan tandingi, bikinlah kamu satu surat. Lah ini. Atau semisalnya. Ini. Semisalnya Quran. Lah ini. Fa'in taf'alu walan taf'alu, kalau fa'ilam taf'alu walan taf'alu, kalau kamu tidak melaksanakan, tidak bisa. Lah ini. Ini fattaqun nar allati quduhan nar wal hijarah wa idlil kafirin. Jadi Quran tidak ada keraguan, pasti benarnya. Tapi bagi orang yang masih ragu-ragu, ini silahkan ini datangkan. Ini maksudnya datangkan itu ya ada beberapa pengertian. Jadi pertama, kita menyamai atau membuat seperti Al-Quran, ayat yang menandingi Al-Quran. Kedua, pengertian keduanya kita membantah pernyataan Allah. Pernyataan Allah kita bantah. Sekarang kalau kita lihat pembuktiannya, ini. Kalau misalnya Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri pasti akan merasakan mati. Maka kira-kira siapa yang berani membantahnya? Wah, tidak. Nah, itu berarti orang yang berkata tidak itu berarti dia membantah, ya kan? Nah, sekarang siapa yang benar ini ya? Orang yang berkata tidak atau yang menurut Allah setiap diri pasti mati? Lah ini. Misalnya tidak, ini mati itu karena kecelakaan, karena sakit, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Nah, ini. Kalau seandainya semua potensi hazard penyakit yang membahayakan bisa kita tutup, bisa kita aksesnya kita hilangkan, nah ini, maka tidak akan terjadi kematian itu. Nah ini berarti orang ini boleh dia mempunyai suatu keyakinan yang berseberangan, bertentangan dengan pernyataan Allah bahwa setiap orang pasti mati, ya kan gitu. Nah ini sekarang kita buktikan. Dan silakan orang itu dijaga makannya, dijaga minumnya, dijaga istirahatnya, dijaga keamanannya, dijaga semua halnya nih. Lah ini ya lama-lama mati. Jangan-jangan orang yang dijadikan sampelnya itu justru malah cepat mati nanti. Lah ini. Nah, maka berarti yang terbukti siapa? Allah, pernyataan Allah atau pernyataan seorang yang justru berseberangan dengan pernyataan Allah. Nah, ini. Jadi pengertian tidak ada ragu itu artinya kalau mau tantang silakan, kalau mau dibuktikan silakan. Nah, ini. Jadi ayat Allah ini tidak istilahnya itu tidak alergi untuk dibuktikan. Silakan kalau mau. Nah, ini. Bahkan kalau kita tidak percaya memang nanti ada alam barzah, tidak ada percaya ada kiamat, ada percaya dengan akhirat, silakan ditantang oleh Allah. Silakan Anda tetap seperti itu dan kami akan melaksanakan agama kami. Nanti kita akan sama-sama membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ini siapa yang akan kena siksa, siapa yang justru akan beruntung. Nah, ini berarti ditantang oleh Allah. Ini silakan untuk dibuktikan. Nah, kemudian untuk apa Allah menurunkan kitab Al-Quran ini? Hudal lil muttaqin. Ini tujuannya. Jadi Al-Quran ini adalah jadi petunjuk bagi orang takwa. Petunjuk atau bahasa agamanya hidayah. Jadi yang kita cari-cari hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ini di mana hidayah ini? Apa harus kita beli di toko hidayah? Apa harus kita cari di pasar atau dicari di ini tempat belanja online, apa Tokopedia, apa Shopee, apa itu kita ketik hidayah itu ya tak muncul. Adanya jilbab hidayah, ini kan adanya apa itu tidak ada. Jadi hidayah dimaksud sini adalah Quran. Jadi Al-Quran ini itulah hidayahnya Allah, petunjuknya Allah untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang takut, untuk orang yang takut. Ini. Jadi kalau orang yang takut pada Allah, maka dia akan menjadikan Quran sebagai hidayah, dia akan menjadikan petunjuk.
jalan hidupnya, jadikan pedoman dalam hidupnya, itu Quran itu akan dia jadikan pedoman hidupnya bagi orang takwa. Nah, bagi orang yang tidak takwa, maka tidak akan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Maka dalam ada hadis dikatakan Al-Quran syafi'un musaffa. Quran ini adalah penolong yang ditolong oleh Allah. Penolong maksudnya Quran ini akan menolong orang yang membacanya. Kemudian musaffa. Dia juga akan ditolong oleh Allah sehingga dia bisa menolong. Wa mahilun musaddaqun, dan Quran ini adalah pelapor yang dibenarkan. Ya, tentu yang akan dilaporkan mana yang mengajinya, mana yang tidak, ya, mana yang mengamalkan, mana yang tidak. Ini itu yang akan dilaporkan. Ini man ja'alahu amamahu, siapa yang menjadikan Quran itu di depannya. Ini saqo man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah. Ini dia akan menuntun orang yang menjadikan Quran di depannya tadi ini menuju surga. Man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran justru akan menjerumuskannya masuk ke dalam neraka. Maka Quran ini harus kita jadikan pedoman hidup. Maksudnya menjadikan Quran di depan itu ya bukan Quran taruh ditaruh di dada ini, bukan. Taruh di belakang itu bukan berarti Quran tidak boleh ditaruh di tas bagian punggung, bukan. Maksudnya adalah kalau menjadikan Quran di depan, ada menjadikan Quran sebagai tuntunan hidupnya, pedoman dalam hidupnya. Menjadikan Quran di belakang maksudnya dia tidak peduli dengan Quran, dia tidak mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, Quran akan menuntun masuk ke surga. Sedangkan tidak peduli, tidak mau mengikuti jalannya Al-Quran, maka Quran justru akan menjerumuskannya masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, itu hidayahnya. Maka kita tidak usah pusing-pusing mencari hidayah, tidak perlu seperti Sunggokong ya, pergi kemana itu, ke utara apa kemana itu mencari kitab lain. Mencari kitab tidak perlu. Di Palembang sini banyak jualan Quran lain. Jadi Quran ini banyak, tidak perlu cari ke ikut Sunggokong jalan cari kitab, tidak perlu. Quran inilah hidayah. Tidak usah kita cari bisikan-bisikan supranatural dari gua apa, tidak usah. Tidak perlu kita bersemedi dengan kita berpuasa sehingga kita akan dapat bisikan apa, itu malah nanti bisikan setan yang akan kita dapat. Cukup kita mengkaji Al-Quran, berarti kita akan dapat hidayah. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa orang yang takwa itu siapa. Takwa orang yang takut pada Allah. Aslinya takwa itu ya takut pada Allah. Kok ekstrim sekali diartikan takwa? Bukan ekstrim, memang begitulah maknanya. Ini jeleknya di mana? Tidak ada jeleknya. Takut di sini ya, kalau takut selain pada Allah itu jelek sekali, sangat buruk ini, sangat buruk ini. Takut kepada takut apa? Takut miskin, takut cacing, takut alat, jelek sekali. Takut ular ini, takut miskin, jelek sekali. Takut istri, waduh, ini jelek sekali. Ini takut dengan orang, takut ketahuan, ini jelek semua. Tapi kalau takut pada Allah itu tidak ada jeleknya, itulah yang sempurna, itulah yang paling bagus. Karena Allah tidak ada maksud mencelakai kita, tidak ada Allah punya niat untuk merusak diri kita, tidak ada Allah maksud untuk mengambil keuntungan dari kita, tidak. Untuk apa Allah mengambil keuntungan dari kita? Ini orang yang punya apa-apa itu dia, bukan Allah itu mau mengambil harta kita, bukan Allah itu mau mengambil ini kelebihan yang kita miliki, tidak ada. Semua yang kita miliki itu miliknya Allah. Kalau Allah mau ambil saja, tidak perlu dia dengan cara orang mengikuti agamanya, tidak perlu. Ini. Jadi takut pada Allah justru kita akan selamat. Takut pada Allah justru kita akan beruntung. Ini. Selamat dari neraka, beruntung akan dimasukkan dalam surga jadi orang yang mulia. Nah, siapa yang takwa itu? Dalam Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang orang yang takwa itu siapa saja. Nah, kita tidak perlu membahasnya sekaligus, kalau sekaligus nanti pusing. Jadi cukup yang dibahas di ayat-ayat berikutnya saja. Tinggal nanti kita tambahkan. Orang yang takwa itu dalam ini disebutkan allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman pada yang gaib. Nah, yang gaib yang maksud ini adalah apa yang menurut panca indera kita itu tidak terjangkau, tidak terlihat oleh mata atau tidak bisa terdengar oleh telinga, atau dengan dimensi waktu dan sebagainya. Dimensi waktu yang akan datang kita alam barzah, alam yang berbeda itu, gimana itu ini? Pahala dan dosa itu gimana ya? Kita tidak lihat pahala itu warnanya apa ya kan? Atau bentuknya kayak apa ini? Dosa itu juga gimana? Nah, ini malaikat itu kayak apa? Walaupun sudah diceritakan gitu kan, tapi kita tidak benar melihatnya sendiri, itu berarti gaib lah ini. Nah, ini
surga neraka masih lama. Walaupun diceritakan surga itu bagaimana, neraka itu bagaimana, tapi kita belum melihatnya sendiri. Itu berarti gaib. Nah, hal-hal gaib yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya itu yang harus kita percayai. Bukan gaib yang tidak diceritakan Allah Rasulnya lain ngarang lain kita ngarang-ngarang sesuatu yang sebetulnya tidak ada, kita menakut-nakuti orang dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada lain. Seperti di Indonesia ini banyak sekali ini penampakan segala macam itu. Lagi pula tidak penting. Bukan itu yang akan menuntun hidup kita mencapai jalan kebenaran. Ini sibuk ngurusi alam gaib, hantu mengantu ya, tidak ada perlu itu. Alam gaib ini harus kita percaya bahwa kita ini hidup nanti akan mati, setelah mati kita akan dibangkitkan, ada alam barzah. Iya Pak. Nah ini dengan kita percaya ada alam barzah, ada hari kiamat, ada hari akhirat, ada surga, ada neraka, ada malaikat petugas-petugasnya Allah yang selama hidup kita di dunia akan mencatat amal-amalan kita. Nah dengan kita percaya itu, hal-hal yang seperti itu, maka menjadikan kita akan selamat. Jadi gaib yang disebutkan atau yang diceritakan oleh Allah dalam Quran, dalam Al-Hadis oleh Rasul, itulah yang harus wajib kita percayai. Kemudian wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Mereka juga mendirikan salat. Jadi tidak bisa kita jadi orang takwa kalau tidak mau salat. Salat ini adalah mewakili seluruh ibadah-ibadah yang lainnya, bukan salat saja. Walaupun salat kita jaga sampai sempurna dan sebagainya, tapi ibadah yang lain tidak, seperti Sa'labah ya, salat dia salat lah ini, tapi tidak bayar zakat, jadi orang munafik. Jadi orang munafik jadi batal surganya, tidak bisa masuk surga. Bukan masuk neraka lama terus masuk surga, tidak. Sa'labah itu karena orang munafik itu masuk neraka selama-lamanya, tidak bisa masuk surga. Nah ini, jadi kita tidak cukup dengan sholat saja lah ini, tidak cukup, apalagi tidak sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah ini banyak sekali orang yang tidak paham dan tidak melaksanakannya. Dan dari rezeki yang kami beri, wa mimma, dan dari apa-apa razaqnahum, yang telah memberi rezeki kami Allah pada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Infak di sini adalah menyalurkan, mengeluarkan harta itu di jalan agama Allah. Di jalan agama Allah, untuk keperluan fakir miskin, membangun sarana-sarana ibadah, membantu orang yang sakit, membantu kelancaran ilmu misalnya ya, di masjid itu ada pengajian-pengajian untuk acara pengajian itu bagaimana supaya terlaksana, perlu kitab, perlu guru, perlu tempat, perlu snack mungkin supaya mereka yang ngaji semangat dan sebagainya. Nah ini adalah pembelaan. Di masjid ini supaya nyaman ngajinya, supaya nyaman ibadahnya, itu perlu AC misalnya. Kalau dulu tidak terpikir perlu AC ya, lihat. Ini sekarang ini pakai AC, sudah zamannya pakai AC. Nah itu pembelaan. AC tidak bisa datang sendiri ya, lihat, harus dibeli. Belinya tidak bisa pakai terima kasih ya, kan, harus pakai uang, money. Nah uang itu pembelaan berarti, dengan uang. Ada yang saya tidak perlu dengan uang, langsung AC-nya saya datangkan, boleh. Pokoknya dengan apapun keperluan agama kita bantu, kita laksanakan, kita lancarkan, itulah namanya pembelaan. Itu berarti kita menginfakkan dari rezeki yang diberi oleh Allah. Jadi bukan kita disuruh infak dari rezeki yang tidak diberi. Misalnya hari ini kita tidak dapat apa-apa, hari ini kita jualan misalnya, belum laku, tidak harus infak, wong kita belum dapat rezeki. Kalau kita dapat rezeki, nah itu baru kita infakkan. Selain dua hal tadi, percaya gaib, mendirikan sholat, dan tiga hal dan infak terhadap rezeki yang diberikan Allah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang yang beriman mereka bima dengan apa-apa unzila yang telah diturunkan ilaika padamu. Nah ini, apa-apa yang diturunkan padamu Muhammad itu adalah Quran. Jadi orang takwa dia harus beriman pada Quran yang diturunkan pada Muhammad. Mesti itu, harus itu. Iman pada kitab Quran. Nah ini. Jadi kita tidak bisa disebut orang takwa kalau tidak iman dengan Quran. Saya iman. Saya kalau ditanya orang, ini apa kitabmu? Al-Quran. Siapa imammu? Al-Quran. Tidak cukup dengan ngomong, ya. Buktinya kita iman dengan Quran apa? Kalau kita tidak mengkajinya, tidak bisa memahaminya, dan tidak berusaha kita mengamalkannya, tidak membelaninya, tidak mentaatinya, itu bukan iman. Jadi iman dengan kitab itu, prakteknya itu adalah kita harus mengajinya sampai paham, bukan pernah ngaji, salah. Itu kadang-kadang banyak itu di kampung kami itu cukup belajar turutan zaman dulu, bukan Iqra. Ini turutan, tamat turutan itu naik ke Al-Quran. Ini sebelum naik Al-Quran ada tradisi ini membawa ayam panggang. Waduh, ayam panggang. Samping itu ada nasi gemuk itu nasi, kalau di Palembang di kota itu disebut nasi uduk lain kan. Ada lauk-lauk lainnya, ada ikan, ada apa.
Selanjutnya dikaji Al-Qur'annya. Kadang sampai tamat, kadang tidak. Setelah selesai tamat, selesai, tutup. Itu tidak cukup. Tidak cukup. Jadi harus belajar bacaannya. Kemudian sudah bisa baca apa terus selesai? Tidak, harus dibaca terus. Sudah bisa baca, ya baca terus karena setiap baca dapat pahala. Kemudian sudah tahu baca, ya kita harus berusaha tahu maknanya. Oleh ini. Nah, setelah tahu makna gimana? Harus diamalkan. Kalau kita tahu ternyata ayat ini perintah kok. Oleh ini. Diperintah seperti ini. Oh, ternyata orang takwa itu harus sholat. Oh, saya baru tahu ada perintah. Ya, buktinya kamu iman apa? Laksanakan. Itu namanya takwa ini. Oh, tahu saya perintah itu, kamu laksanakan? Tidak ini. Iman enggak itu? Ya tidak iman. Kalau mau katakan iman, mau jadi takwa, tahu bahwa kita diperintah sholat, kerjakan. Nunggu apa lagi? Sudah belum? Ini. Ya kerjakan. Nah, kemudian ini apa? Setelah difahami ya diamalkan, dibelani, ditaati, dikerjakan sampai mati niat karena Allah. Nah, ini. Jadi amal dengan bela itu ya gandeng. Tidak bisa mengamalkan sesuatu tanpa pembelaan. Ada yang misalnya zikir, ya pembelaannya ya kita menggerakkan lidah kita ini. Tidak bisa kita zikir. Tidak bisa. Harus kita sebutkan apa istighfar, apa tahlil, tahmid, takbir lainnya. Ini ya kita lafazkan. Astagfirullah disebutkan lah ini, subhanallah disebutkan lah ini, diucapkan, dilafazkan lah ini. Itu berarti dengan diri kita, dengan lisan lah ini. Salat lah ini. Tidak bisa kita bikin robot saja lah ini. Waktunya salat langsung robot kita setel. Ini salat zuhur 4 rakaat, langsung disetel 4 rakaat lah ini. Langsung ini robotnya gerak. Terus bunyi Allahu Akbar. Bunyi robot kan gitu. Terus dia selesai lah ini. Apa kita selesai kewajiban? Tidak. Harus kita sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Anaknya mau sholat terus titip sama anaknya, atau bapaknya mau sholat titip Pak lah ini saya sekalian sholatkan lah ini. Tidak bisa. Orang disolatkan itu kalau mati lah ini. Kalau mati baru sholatkan. Tidak bisa titip. Harus sholat sendiri. Itu pembelaan berarti dengan dirinya. Sebelum sholat harus wudhu. Mungkin ya kalau seperti subuh mungkin ya dingin. Itu pembelaan. Ya melawan dingin kan gitu, melawan ngantuk lah ini. Itu pembelaan ini. Lah ini. Sholat harus pakai pakaian suci. Pembelaan, pakaian harus dicuci ya gitu. Ada pakaian ganti ya harus dibeli dan sebagainya. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan itulah pembelaan. Biaya, tenaga, pikiran dalam rangka melaksanakan ibadah itulah pembelaan. Nah, kemudian harus ditaati ya, dikerjakan terus-menerus sampai mati. Lah ini niatnya harus karena Allah. Baru itu namanya iman. Baru itu namanya sukses. Selain pada Quran yang turunkan pada Nabi Muhammad, apalagi yang harus diimani? Wa ma unzila min qablik. Wa ma dan apa-apa unzila yang turunkan apa ma di sini maksudnya kitab min qablika dari sebelummu Muhammad. Jadi mereka yang takwa itu juga selain percaya pada kitab yang diturunkan padamu, mereka juga harus percaya beriman pada kitab yang telah diturunkan sebelummu. Nah ini. Jadi kitab Taurat, Zabur, Injil kita harus percaya. Prakteknya kita dari Nabi dijelaskan bahwa prakteknya kita iman dengan kitab-kitab selain Quran itu ya cukup kita imani. Tidak boleh kita mengatakan, tidak ada Injil, saya tidak mau terima Injil. Tidak ada Taurat, saya tidak terima Taurat. Saya cukup Al-Quran saja, saya akan terima Quran dengan 1000%. Tidak bisa, salah itu, salah besar. Jadi Quran harus kita imani, kitab sebelumnya harus kita imani. Tapi kitab sebelumnya cukup untuk diimani saja. Ini tidak untuk diamalkan. Nah Quran ini tidak cukup dengan kita percaya saja. Saya percaya 1.000.000% dengan Al-Quran. Tidak cukup. Berapa persen pun tidak cukup. Tapi prakteknya seperti tadi, harus kaji, pahami, diamalkan dan selanjutnya. Kemudian orang takwa bagaimana? Betul ditambah lagi di sini ciri orang takwa. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirat dengan hari akhirat, alam akhirat. Kemarin dalam surah Fatihah sudah dijelaskan, akhir itu alam yang paling akhir. Terakhir itu adalah alam di mana ada cuma 2 tempat, surga dan neraka. Nah ini. Surga dan neraka. Tidak ada tempat lain nih, tanah kosong, tanah kaplingan di situ atau pasar kaget atau kalangan. Tidak ada itu. Yang ada cuma surga atau neraka. Itulah alam akhirat. Mereka yang disebut orang takwa tadi, dia dengan akhirat, dengan surga neraka itu, mereka yukinun yakin. Tidak ragu-ragu maksudnya yakin itu. Tidak ragu-ragu, yakin mantap. Yakinnya pakai yakin. Nah ini kalau kita mau jadi orang takwa harus yakin ada surga neraka. Sehingga ini jadi motivasi kita. Percaya surga, kita semangat jadi ibadah. Dan semangat ibadahnya. Siapa yang tidak semangat
kerja atau ibadah. Kerja atau ibadah itu kalau dalam urusan ibadah, urusan agama itu ibadah, kalau urusan dunia itu ibaratnya kerja. Kerja biasanya ada upah, gaji dan sebagainya. Siapa yang tidak senang kalau diupah atau digaji dengan bayar yang sangat mahal? Dan surga itu tidak ternilai. Nah, ini tidak ternilai. Telapak kakinya khairu minad dunya ma fiha. Telapak kaki saja lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi di surga itu bertelapak-telapak ya, luas sekali. Nah, ini. Nah, belum bidadarinya, belum istana dan sebagainya. Nah, ulaika demikian itu ayat 5 ayat selanjutnya. Demikian itu ala hudan atas hidayah, atas petunjuk mirabin dari Tuhan mereka. Jadi maksudnya demikian itu kata sama seperti zalika tadi menjelaskan ayat sebelumnya. Jadi orang-orang yang mereka percaya dengan yang gaib yang diceritakan oleh Rasul, mendirikan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka juga infak lah ini. Mereka juga ini percaya dengan Quran dengan segala ini konsekuensinya ya, mengamalkan dan selanjutnya, dan juga percaya dengan kitab sebelumnya. Dan mereka juga dengan surga neraka alam akhirat itu mereka yakin. Demikian itu, ulaika itu maksudnya gitu. Demikian itu ala hudan, mereka itu berarti dapat hidayah. Kalau ada orang seperti itu loh, berarti dia dapat hidayah. Hidayah dari mana? Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan demikian itu sama kata ulaika tadi, berarti menjelaskan ayat sebelumnya. Dan demikian itu apa? Demikian itu orang yang dapat hidayah. Demikian itu orang yang dapat hidayah dari Tuhan mereka. Kenapa orang yang dapat hidayah Tuhan mereka? Mereka al-muflihun, orang yang beruntung. Jadi orang yang dapat hidayah itu adalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat Quran ini ya banyak istilah-istilah. Beruntung di sini bukan beruntung sudah dapat undian apa ini, dapat undian ini hadiahnya payung ini, dapat ini. Bukan gitu. Beruntung di sini maksudnya masuk surga. Beruntung di sini maksudnya masuk surga. Nanti ketemu kata-kata rugi misalnya ya. Rugi bukan rugi dagang, rugi tidak dapat apa. Rugi berarti neraka. Rugi itu maksudnya neraka. Untung maksudnya apa? Untung maksudnya surga. Kemudian di ayat berikutnya Allah cerita tentang hal lain lagi, yaitu tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Kenapa? Sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka. Apa yang sama? Sama itu berarti ada beberapa atau dua hal minimal yang disamakan oleh Allah. Yaitu pertama, a'anzar, apakah menakut-nakuti engkau Muhammad hum, pada mereka. Atau lam, tidak, tunzir menakut-nakuti engkau hum, pada mereka. Ini. Jadi orang kalau dicetak oleh Allah kafir, kemarin kita sudah belajar alam ruh ya, waktu di alam rahim itu ditaruh, kalau memang dia itu waktu dihamil bukan hamil, dia orang tuanya hamil, ibunya hamil itu, terus oleh malaikat diambilkan ruhnya orang yang tidak iman ya, tidak iman gitu. Maka orang yang ruhnya tidak iman ini tadi, saling ketemu Muhammad atau pengikutnya, terus Muhammad atau pengikutnya itu menakut-nakuti, maksudnya mengajaknya ke jalan yang benar, menakut-nakutinya dengan neraka supaya dia mau masuk surga, supaya dia mau ikuti jalannya Muhammad gitu. Itu sama saja dengan tidak ditakut-takuti. Ditakut-takuti, dinasihati, maksudnya sama saja dengan tidak ditakut-takuti atau tidak dinasihati. Apa samanya? La yu'minun, mereka tidak beriman. Tetap saja tidak iman. Jadi namanya qadarnya orang kalau jadi qadar ruhnya itu kafir itu, maka ini apa? Ini dinasihati atau tidak, ditakuti atau tidak, tetap saja mereka tidak iman. Nah, maka kalau di dunia ini kita lihat ada orang kafir itu memang ini sudah memang dikodarkan oleh kafir, maka walaupun ditakuti, walaupun dinasihati, walaupun bagaimanapun yang terjadi dengan dirinya atau terjadi dengan alam ini atau terjadi dengan orang lain, tetap saja tidak akan berubah keyakinannya dia bahwa saya bukan orang iman. Gitu. Itu keyakinannya, yakin bahwa dia tidak iman gitu. Yakin juga berarti dia. Kita yakin iman sedangkan dia yakin bahwa saya bukan orang iman. Maka mau iman-iman sorry, saya tidak terpengaruh katanya gitu. Jadi itu orang kafir. Susah ini kalau sudah dicap kafir. Nah, tapi ini kita tidak boleh suudzon karena kita tidak diberi pengetahuan seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu diberi pengetahuan oleh Allah, ini seorang ini akan kafir dari sekarang sampai mati, atau orang ini suatu saat akan jadi iman. Itu kalau Nabi Khidir tahu lah ini. Kalau kita tidak, Nabi Khidir kok bisa tahu? Diberitahu oleh Allah. Kita ini kalau diberitahu oleh Allah ini tahu lah ini. Kalau diberitahu, kalau kita ini diberi kemampuan oleh Allah, kita akan mampu, tergantung diberi atau tidak. Nah, maka kita ini dengan orang yang belum iman itu kita tidak boleh suudzon, pasti ini orang kafir dan sampai mati ini kafir ini. Nah, seseorang disebut kafir itu baru tuntas itu adalah sampai matinya. Nah, ini kalau seandainya menjelang matinya, sebelum matinya, entah berapa saja waktunya, terus dia insaf, nah ini berarti dia meninggalkan kekafiran
menjadi orang iman, berarti dia saudara kita. Lah ini. Maka kita lah ini apa? Kalau dia orang hidup ini mentang-mentang kita lihat dia tidak sholat atau dia kafir, terus kita bunuh misalnya. Lah ini. Terus seharusnya kalau seandainya dia tidak mati besoknya atau bulan depan atau tahun depan dia jadi orang iman, nah kita salah lah ini. Ngapain kita bunuh orang ini? Lah ini dia tidak salah apa-apa ini. Ini. Maka kita tidak boleh ini apa? Cara memerangi orang kafir itu dengan cara membunuh itu tidak boleh lah ini. Kenapa dalam perang? Nah, kalau dalam perang memang seperti itu. Mana ada orang dalam perang itu malah nyerahkan leher, ini silakan ditebas. Bukan gitu. Musuh itu mau membunuh kita, kita harus melawan. Bagaimana? Lah ini membunuh atau dibunuh gitu. Tapi kalau bukan suasana perang, lah ini salah besar. Tidak boleh kita bunuh orang. Siapa tahu dia besok jadi orang iman. Lah ini atau yang lainnya lah ini. Siapa tahu besok dia jadi orang iman. Siapa tahu nanti besok itu dia ini apa? Terus jadi orang iman. Terus ini apa, ternyata dia punya anak gadis lah ini, ternyata dia mau jadi mertua kita lah. Coba kalau kemarin tuh dibunuh, urung kita punya mertua lagi kan gitu, urung kita punya istri lah ini, karena ini orang tuanya kita bunuh, mana mau anaknya sama kita, orang tuanya kita bunuh lah. Nah ini, jadi kita tidak perlu suudzon. Tidak perlu suudzon. Bisa jadi orang yang sekarang ini belum iman, bisa jadi besok-besok dia jadi orang iman. Begitu juga sebaliknya. Nah maka kita tidak boleh sombong jadi orang iman. Orang yang sombong Allah tidak suka, orang yang sombong Allah tidak senang, manusia saja tidak senang. Ini. Maka orang yang sombong itu dilarang, sangat dilarang. Tidak boleh sombong. Termasuk kita orang iman. Jangan merasa kita orang iman, wah saya ini pasti masuk surga. Jangan. Ini. Kita pasti masuk surga itu apabila kita selama hidup kita ini sampai mati itu sukses menjalankan hidayahnya Allah ini. Ini. Kalau kita tidak sampai mati sukses lah ini, maka gagal berarti kita. Lah ini. Nah, jangan kita mendahului, kita masih muda. Siapa masih muda? Ya, kita ini masih muda. Tidak boleh kita mengatakan saya pasti nanti masuk surga. Jangan begitu. Tidak boleh. Lah ini. Kita ini mendahului Allah seperti itu. Yang penting kita berusaha menjaga keimanan ini. Pokoknya kita tetap harus jadi orang iman sampai mati tetap jadi orang iman. Setelah mati dalam keadaan iman, baru kita dianggap oleh Allah sukses karena berhasil menjaga keimanan ini tetap dalam diri kita sampai ajal mati kita masing-masing. Selanjutnya tidak perlu lagi kita berjuang menjaga keimanan adalah selagi hidup ini saja. Kita berjuang beramal, beribadah ini, beramal soleh ini adalah selagi kita hidup ini saja. Dan ini alam berikut tidak perlu lagi. Kita tinggal menikmati hasilnya. Jadi kalau kita lihat ternyata rugi sekali jadi orang kafir, ya sangat rugi. Maka kita jangan orang kafir tidak usah iri. Tidak benar orang kafir ini, kita puasa dia tidak, ini kita sholat dia tidak, ini tidak perlu iri. Cukup untuk memotivasinya ada lagu anak-anak itu kan, orang hutan itu loh. Ini kita sekolah dia tidak, kan gitu. Nah, tidak perlu iri kita, tidak perlu iri lain gitu. Ini. Jadi tidak perlu iri dengan orang tidak sholat, tidak ibadah, tidak muslim. Ya silakan saja dan tidak perlu disuzoni. Siapa tahu dia jadi saudara kita, besok dia jadi orang iman. Siapa tahu jadi mertua kita, ini. Siapa tahu jadi teman kita, teman bisnis, teman teman usaha dan sebagainya, ya kan? Nah ini, jadi tidak perlu kita suzon karena kita tidak tahu ke depan itu bagaimana. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama telah mengecap siapa Allah ala qulubihim atas hati mereka. Wa ala samhim dan atas pendengaran mereka, kan telinganya. Wa ala absorihim dan atas pandangan mereka. Yishawatun ada tutupnya. Jadi ternyata orang kafir itu oleh Allah hatinya dicap, distempel. Maksudnya itu ibarat kalau di imigrasi udah di blacklist. Kalau udah di blacklist itu misalnya seorang akan mengajukan paspor dan sebagainya atau mau lewat di situ, muncul langsung namanya tetet itu. Mungkin begitu, tetet bunyi atau ada garis merah atau ini itu tidak mau keluar datanya atau justru keluar datanya tapi ada keterangan ini DPO, daftar orang dicari lah ini. Nah, itu langsung orang itu malah ditahan lah ini. Orang itu atau tidak dilayani atau tidak bisa lah ini. Ini itu namanya sudah di blacklist itu kalau sudah di blacklist. Nah begitu juga orang kafir, hatinya sudah di blacklist oleh Allah. Mereka ini ibaratnya itu kalau alat ya, ini sama seperti misalnya kendaraan mesin misalnya, mesin yang bensin atau premium itu ya. Premium bisa diisi pertalite, bisa diisi pertamax ya. Itu tapi kalau diisi dengan ini solar tidak bisa dia. Tidak bisa. Begitu juga ini mesin solar ya kan. Kalau diisi dengan premium kan ini lebih mahal daripada solar. Dikasih pertamax tidak bisa, setelannya untuk solar.
Jadi style solar tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, ini apalagi pesawat lah ini. Pesawat kamu isi dengan minyak tanah ini. Lah ini. Baru di bawah itu sudah tidak bisa hidup lah ini kan. Lah ini. Boro-boro di atas baru mati, nggak di bawah sudah tidak bisa hidup. Nah ini namanya sudah setelannya. Nah, ini hati mereka sudah setelan seperti itu. Diajak ngaji, diajak ibadat pasti tidak mau. Wong setelannya tidak iman ini. Setelan tidak iman. Ibaratnya orang itu kadang-kadang kita lihat ya. Ini contoh nyata dalam kehidupan kita bahwa seperti masalah kesenangan atau hobi. Ada orang contoh makanan, ada yang tidak senangnya sama durian. Ada apa? Orang kok tidak senang sama durian? Ada. Bahkan banyak. Saya selama hidup ini ya menjumpai beberapa orang sudah di beberapa tempat, lain-lain tempat orang tidak senang durian. Ada ternyata. Ini kalau kita jalan berdua sama dia itu enak ini. Di jalan ketemu durian runtuh ya, sudah enak ini. Dia tidak mau soalnya. Untuk kita saja. Lain. Kok ada? Iya. Kalau memang namanya dikodar orang tidak senang dengan durian itu ya, jangankan makannya, baunya aja tidak senang dia. Baunya aja tidak senang dia. Ini. Ikan gitu sama. Ada orang tidak senang ikan, ada tidak senang ikan tertentu. Ada tidak senang ikan lele, tidak senang ikan patin. Ini kan ini. Kenapa gitu? Ya namanya dikodar tidak senang. Ini. Ada tidak senang ayam. Tidak senang ayam gimana dia? Ya gitulah namanya orang tidak senang dengan ayam. Ada senang daging. Atau ada yang aneh, ada yang aneh-aneh ini, campuran ini. Namanya Allah itu bikin tuh gitulah. Tidak senang ikan, tapi pempek lainnya habis diembatnya. Itu kawan kita itu ada namanya. Inisialnya J, kawan kita itu. Itu katanya, itu saya belum melihat tapi kawan kita juga yang cerita. Dia itu tidak senang ikan. Tapi kalau nemu pempek dihabisinya. Kalau terlambat habis. Padahal pempek itu dari ikan ini. Nah, saudara saya sendiri ada ini. Dia tidak senang daging, tidak mau dia daging. Dimasak apa aja. Tapi kalau dibikin bakso ya, ini baru ketemu dia. Berarti memang ada setelannya. Hati juga begitu. Yang disetel oleh Allah tidak iman itu ya, dengan namanya keimanan itu sama sekali nolak. Baunya aja tidak mau dia. Baunya aja. Melihat ada orang pengajian lewat, baunya bau surga, tidak mau dia. Bau surga katanya. Dia itu kan bau neraka, baru senang dia. Bau surga ini, tidak mau saya. Ayo sini, tidak mau. Kamu bau surga ya, saya tidak mau. Jadi sama seperti senang durian tadi, baunya aja dia tidak mau. Itu ibarat hatinya ini seperti itu. Begitu juga pendengarannya, dia dengar itu, apa dia ini? Ini firman-firman ini apa ini, hadis-hadis ini apa ini? Ini nih suara-suara ngajak masuk surga ini. Saya tidak mau. Saya cita-cita masuk neraka kok. Mana mau saya diajak masuk surga. Gitu. Begitu juga pandangannya ada tutupnya. Apa yang dilihat itu tidak sama persis dengan kita. Kalau ngelihat botol sama, ngelihat buah sama, ngelihat ini duit sama. Tapi kalau sudah ngelihat namanya urusan agama, urusan hidayah, orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak diberi keimanan oleh Allah, ya ini apa? Dia silau katanya. Berat dia melihatnya. Gak enak itu. Ibarat tontonan itu tidak menarik. Ibarat musik itu tidak sesuai dengan seleranya. Mana mau dimatikannya atau ganti dengan musik lain. Pusing dia. Itu kalau musik yang disenangi itu bisa sambil tidur-tiduran nih. Makan ini bisa tambah enak gini. Ini. Itu kalau cocok. Nah, maka ini ternyata ya mata kita, pendengaran, penglihatan, hati kayak ada setelannya semua ini. Jadi setelan semua oleh Allah. Ibarat mungkin di dalam itu ada kontak yang kita tidak lihat ini kan. Hati di setel ini. Klik iman, klik kafir. Kanan iman, klik kiri kafir. Nah, ini. Begitu juga telinganya ini, klik kanan dia bisa menerima hal yang positif, klik ini dia senangnya yang negatif. Nah, ada yang campuran, kliknya 2 kali, klik kanan, klik ini atau klik kanan oke. Ini apa ada gitu mungkin ada. Nah, kita tidak tahu ini apa cuma dibagi 2 itu aja golongannya, tapi ini apa tidak ini. Yang jelas ada yang memang sudah di style oleh Allah hati, pendengaran penglihatannya orang iman sehingga dia apa yang dilihat, apa yang dia dengar itu hal-hal yang membawa dia, menuntun dia ke dalam surganya Allah selamat nerakanya. Dia akan senang, dia akan tertarik, dia akan hobi, dia akan ini semangat ini. Tapi kalau orang yang sudah di style ini untuk calon ahli neraka tadi, maka hatinya, pikirannya, pendengarannya, penglihatannya pun ini tidak tertarik dengan jalan yang surga tadi, dia justru tertarik dengan jalan-jalan yang akan membawa dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Walahum azabun azim, maka bagi mereka adalah siksaan yang besar. Ini. Jadi orang kafir itu tadi begitu kenyataannya di dunia itu seperti itu sikapnya terhadap jalan kebenaran, terhadap hidayah, dan nasibnya nanti di akhirat kata Allah walahum azabun azim.
mereka akan dapatkan siksaan yang besar. Siksaan besar itu apa? Lah ini bukan disiksa dengan palu besar, maksudnya bukan, maksudnya akan dimasukkan dengan di neraka. Di neraka ya, dengan segala siksaannya, dengan segala penderitaannya, ini disitulah mereka akan dikembalikan, disitulah mereka akan ditempatkan dan tidak bisa keluar lagi. Nauzubillahi min dzalik. Karena waktunya sudah cukup ini, maka pengajian kita sekali ini kita cukupkan sampai di sini. Atas perhatiannya, ini mungkin atas kekurangan kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian yang kami syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.